Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi ekonomi dan nama saya Muhammad Gibran Sebulwa, absen 17, absen kelas 11 IPS 2. Perkenalkan nama saya Muhammad Hussein dari kelas 11 IPS 2 absen 16. Perkenalkan nama saya Nova Torik Firdaus dari kelas 11 IPS 2 absen 18. Perkenalkan nama saya Deswita dari kelas 11 IPS 2 absen 20. Saya Nurlindawati dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 19. Tidak ada apa-apa atas sana juga. A. Kompetensi. B. Indikator pencapaian kompetensi. C. Uraian materi. Modul belajar mandiri. Menurut Sarono Sukomo 2016, perdagangan internasional memiliki banyak manfaat atau tujuan, diantaranya A. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. B. Memperoleh keuntungan dari spesialis. Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diberikan oleh spesialisasi. C. Memperluas dasar dan menambah keuntungan. Terkadang para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. D. Transfer teknologi modern. Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern. B. Teori keunggulan mutlak atau absolut advantage Adam Smith. Situng spesialisasi tradisional dan efisiensi produksi. 2. Adanya division of labor, pembagian kerja internasional. C. Teori komparatif. B. Teori keunggulan mutlak atau absolute advantage Adam Smith. Teori keunggulan mutlak Adam Smith mengemukakan ide-ide sebagai berikut. 1. Spesialisasi internasional dan efisien produksi. 2. Adanya division of labor, pembagian kerja internasional. C. Teori keunggulan komparatif atau comparative advantage David Ricardo. 1. Apakah negara tersebut dapat mengadakan perdagangan internasional? 2. Bagaimana bila suatu negara lebih produktif dalam produksi dua jenis barang dibanding dengan negara lain? D. Teori permintaan timbal balik atau reciprocal demand. Adanya perbedaan kondisi geografis. C. Adanya perbedaan teknologi. E. Menghemat biaya. Dampak positif. 1. Saling membantu memenuhi kebutuhan antar negara. 2. Meningkatkan produktivitas usaha. 3. Mengurangi pengangguran. 4. Menambah pendapatan devisa bagi negara. Dampak negatif. 1. Adanya ketergantungan dengan negara-negara pengimpor. Dampak negatifnya ialah adanya ketergantungan dengan negara-negara mengimpor. Masyarakat menjadi konsumtif, mematikan usaha-usaha kecil, dan terakhir masuknya tenaga ilegal ke Indonesia. Selanjutnya yaitu materi kurs mata uang. Kegiatan jual beli barang di dalam negeri tidak menimbulkan masalah alat tukar karena menggunakan mata uang yang sama. Tetapi kegiatan ekspor dan impor memerlukan alat ukur atau mata uang yang digunakan antara negara yang berbeda. Uang asing atau alat pembayaran luar negeri sering disebut valuta asing, padahal mata uang yang satu berbeda dengan mata uang yang lain dan cenderung berubah setiap hari. Nilai tukar kurs mata uang asing adalah harga atau nilai mata uang sesuatu negara dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain. Mata uang asing pada hakikatnya sama halnya dengan komoditi.
lain yang diperbandingkan di pasar internasional. Penawaran meningkat. Sebaliknya, semakin rendah nilai sebuah mata uang relatif terhadap mata uang suatu negara lain, semakin tinggi permintaan dan semakin berkurang penawarannya. Atau ingat pergeseran sepanjang kurva permintaan dan penawaran. Jika permintaan akan rupiah dari masyarakat Amerika meningkat atau semakin banyak warga Amerika menukarkan dolar mereka dengan rupiah, karena permintaan akan barang-barang yang diproduksi Indonesia meningkat, atau karena kunjungan wisatawan Amerika di Indonesia tersebut meningkat, atau karena investasi perusahaan Amerika di Indonesia meningkat, maka kurva permintaan akan rupiah akan bergeser ke kanan, sehingga nilai tukar rupiah terhadap dolar akan meningkat. Dalam kondisi ini, dikatakan bahwa nilai rupiah mengalami apresiasi terhadap dolar. Rangkuman. Suatu perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli yang dilakukan satu negara dengan negara lain, di mana hal ini terjadi sebagai akibat keterlambatan sumber daya yang ada negara tersebut. 2. Masyarakat ekonomi ASEAN 2015 adalah sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN. 3. Manfaat perdagangan internasional dan MEA yaitu memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri, memperoleh keuntungan dari spesialisasi, memperluas pasar, dan menambah keuntungan transfer teknologi modern. 4. Perdagangan internasional dapat dijelaskan berdasarkan beberapa teori sebagai berikut. Teori merkantilisme, teori keunggulan absolut Adam Smith, teori keunggulan komparatif David Ricardo, dan teori permintaan timbal balik Stuart Mill. 5. Beberapa faktor pendorong timbulnya perdagangan internasional dari MEA antara lain adanya pasar bebas, adanya perbedaan kondisi geografis, peningkatan perkembangan teknologi dan informasi, adanya perbedaan teknologi dan penghematan daya. Sekian, terima kasih.